Iya, langit Timur Tengah kembali berubah jadi arena perang teknologi. Iron Dome milik Israel beradu dengan rudal-rudal Iran dalam duel senjata mahal, presisi tinggi, dan daya hancur mematikan. Tapi seperti biasa, yang jadi korban bukan sistem pertahanan, melainkan warga sipil yang tak pernah ikut memilih. Perang gengsi dua negara ini kembali mengingatkan kemajuan teknologi tak selalu berbanding lurus dengan kemajuan kemanusiaan. Lalu seberapa kuat Iron Dome dan seberapa jauh rudal Iran bisa menjangkau? Kita bahas lengkapnya dalam Langit Berdarah Iron Dome versus rudal Iran. Siapa yang paling kuat? Ya, Iran melancarkan serangan udara balasan ke Israel pada Jumat malam 13 Juni dengan ledakan terdengar di Yerusalem dan Tel Aviv. Serangan ini memicu aktifnya sistem Iron Dome, perisai udara Israel yang dirancang untuk menghadang serangan rudal. Dikutip dari The Guardian, rudal-rudal terlihat melintas di langit Tel Aviv. Sementara militer Israel menyatakan Iran menembakkan 2 gelombang serangan. Militer Israel menyebut jumlahnya kurang dari 100 rudal dan sebagian besar berhasil dikecat atau jatuh sebelum mencapai sasaran. Amerika Serikat turut membantu menembakkan jatuh rudal-rudal yang mengarah ke wilayah Israel. Saluran TV Channel 12 Israel melaporkan 2 orang terluka kritis, 8 mengalami luka sedang dan 34 orang lainnya luka ringan akibat serpihan ledakan. Beberapa bangunan juga terkena dampak termasuk apartemen di kawasan Ramat Gan dekat Tel Aviv serta sebuah blok bangunan di pusat kota yang mengalami kerusakan parah di beberapa lantai. Serangkaian ini merupakan balasan atas serangan Israel sebelumnya ke fasilitas nuklir bawah tanah Natanz yang juga menewaskan seorang komandan militer senior Iran. Iran menyebut serangan balik ini sebagai pembelaan diri dan menegaskan bahwa program nuklirnya hanya untuk tujuan damai. Di tengah konflik yang memanas, perhatian kembali tertuju pada sistem pertahanan Iron Dome. Seperti apa cara kerjanya? Kita lihat di slide berikutnya. Ya, Iron Dome Israel bekerja dengan mendeteksi dan melacak roket yang masuk menggunakan radar, lalu menghitung roket mana yang berpotensi menghantam area berpenduduk. Sistem ini kemudian menembakkan rudal Tamir ke arah roket-roket tersebut, sementara roket yang diprediksi jatuh di area terbuka akan dibiarkan tanpa intervensi. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengklaim bahwa Iron Dome memiliki tingkat keberhasilan hingga 90% dalam mencegat roket yang menjadi targetnya. Rudal Tamir yang digunakan dalam sistem ini diperkirakan berharga sekitar 50.000 US dollar per unit atau sekitar 814 juta rupiah. Iron Dome dikembangkan setelah perang tahun 2006 antara Israel dan Hizbullah, di mana hampir 4.000 roket ditembakkan ke wilayah Israel menyebabkan kerusakan besar dan korban jiwa. Sistem ini mulai dioperasikan penuh sejak Maret 2011 dan hingga April 2016 telah mencegat lebih dari 1.500 target. Dirancang sebagai sistem pertahanan bergerak, Iron Dome dapat beroperasi dalam berbagai kondisi cuaca dan difokuskan untuk menghadang serangan jarak pendek seperti roket, mortir, dan artileri. Secara teknis, radar akan mengidentifikasikan lintas roket yang masuk, lalu pusat komando akan menentukan apakah roket tersebut membahayakan dan jika iya, rudal Tamir diluncurkan untuk mencegatnya di udara sebelum mencapai sasaran. Namun sistem ini tidak dirancang untuk menembak roket yang tidak mengancam manusia atau infrastruktur strategis, sehingga beberapa roket memang dibiarkan jatuh di lahan kosong. Menurut laporan Congressional Research Services tahun 2023, Iron Dome mampu mencegat ancaman dari jarak 4 hingga 70 km. Setidaknya terdapat 10 baterai Iron Dome yang tersebar di seluruh Israel. Masing-masing dapat melindungi area seluas sekitar 155 km persegi. Tiap baterai dilengkapi 3 hingga 4 peluncur dan setiap peluncur memuat hingga hampir 20 rudal Tamir. Center for Strategic and International Studies atau CSIS memperkirakan biaya satu baterai Iron Dome mencapai lebih dari 100 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 1,63 triliun rupiah. Sejak 2011, Amerika Serikat telah menguncurkan miliaran dolar untuk mendukung Iron Dome, mulai dari pembelian baterai, rudal pencegat hingga biaya produksi dan pemeliharaan bersama. Sebagian besar pendanaan ini disahkan oleh Kongres Amerika Serikat
dengan dukungan bipartisan yang konsisten begitu ya. Lantas apa saja kelemahan dari sistem pertahanan ini? Ya, para analis memperingatkan bahwa sistem pertahanan ini memiliki keterbatasan terutama saat harus merespons tembakan roket dalam jumlah besar secara simultan. Center for European Policy Analysis atau CEPA ini lembaga kajian asal Amerika Serikat menyatakan pada Juni 2021 bahwa Iron Dome berpotensi rentan terhadap serangan saturasi, yaitu strategi membanjiri sistem dengan puluhan hingga ratusan rudal secara bersamaan dari berbagai arah. Jika jumlah serangan melebihi kapasitas baterai, sistem dapat kewalahan dan tidak mampu mencegat seluruh ancaman secara efektif. Celah inilah yang mulai dimanfaatkan oleh kelompok seperti Hamas tahun lalu dan kembali terlihat dalam serangan Iran pekan ini. Meski dikenal luas sebagai sistem andalan Israel, Iron Dome bukan satu-satunya yang memiliki teknologi serupa. Sistem ini dirancang khusus untuk mencegat ancaman jarak pendek seperti roket, mortir, dan juga artileri dalam rentang jarak 4 hingga 70 km dari titik peluncuran. Lalu negara mana saja yang kini telah memiliki atau sedang mempertimbangkan sistem pertahanan sejenis? Kita lihat, sejumlah negara telah membeli atau mempertimbangkan teknologi serupa Iron Dome untuk memperkuat pertahanan wilayahnya. Sejak sistem ini mulai beroperasi penuh pada 2011, negara-negara di Eropa dan Asia mulai tertarik membeli komponen radar atau bahkan seluruh sistem Iron Dome sebagai bagian dari strategi keamanan nasional. Tingginya permintaan terhadap sistem ini tak lepas juga dari meningkatnya ancaman global. Di sisi lain, Israel dinilai berhasil membuktikan efektivitas teknologinya di medan tempur nyata. Dan kita lihat negara-negara pengguna Iron Dome. Ini kalau kita lihat dari Azerbaijan, Korea Selatan, Israel, dan juga Amerika Serikat, ini status Iron Dome-nya ini penuh. Ini dari tahun 2021 dan juga 2019. Sementara Kanada, Republik Ceko, Finlandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Inggris, ini status Iron Dome sebagian hanya teknologi radar saja. Dan kalau kita lihat dibeli tahun dari 2015 hingga 2024. Tapi kalau misalnya kita lihat Amerika Serikat ini status Iron Dome-nya ini sedang dikembangkan. Dan ini selesai pada 3 tahun ke depan. Dan peneliti senior dari Stockholm International Peace Research Institute, Peter Westman, ini menyatakan bahwa banyak negara kini mencari sistem pertahanan yang mampu menghadapi ancaman dari rudal darat, drone, hingga pesawat tempur generasi baru. Ancaman ini dipicu oleh konflik berkepanjangan di Timur Tengah, ketegangan di semenanjung Korea, serangan rudal kelompok Houthi ke Arab Saudi, hingga serangan besar-besaran Rusia ke Ukraina. Baru-baru ini Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Mei 2025 mengumumkan proyeksi ambisius pengembangan sistem pertahanan rudal bernama Golden Dome. Sistem ini terinspirasi dari Iron Dome milik Israel dan ditargetkan mulai beroperasi dalam 3 tahun ke depan. Pendanaan awal proyeksi ini mencapai 25 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 410 triliun rupiah. Dengan estimasi total biaya bisa menembus 175 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 2.870 triliun rupiah. Lalu seperti apa karakteristik rudal milik Iran? Kita lihat. Iran memiliki berbagai jenis rudal balistik dan jelajah dengan jangkauan mulai dari ratusan hingga ribuan kilometer. Salah satu yang paling dikenal adalah Shahab-3 dengan jangkauan hingga 2.000 km. Ini mampu menjangkau wilayah Israel hingga pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah. Iran juga memiliki Saijil, rudal balistik 2 tahap berbahan bakar padat dengan jangkauan serupa, namun dengan waktu peluncuran yang lebih cepat dan tingkat mobilitas tinggi. Rudal berbahan bakar padat seperti Saijil ini sulit dideteksi lebih awal sehingga memberikan keuntungan taktis dalam serangan mendadak. Selain kekuatan teknis, Iran juga mengandalkan taktik serangan saturasi, yakni peluncuran banyak rudal secara bersamaan dari berbagai arah untuk membanjiri sistem pertahanan lawan seperti Iron Dome atau Patriot, agar sebagian rudal bisa lolos dari pencegatan. Meski menghadapi sanksi internasional, Iran telah mampu memproduksi berbagai jenis rudal secara mandiri di dalam negeri. Kondisi ini membuat kemampuan militer Iran tetap tangguh dan sulit ditekan lewat embargo senjata. Iran juga mengembangkan rudal jelajah anti kapal seperti Nur dan Qadir yang menjadi ancaman serius bagi kapal-kapal militer Amerika Serikat dan sekutunya di kawasan Teluk Persia, termasuk potensi penutupan akses strategis di Selat Hormuz.
Seluruh arsenal rudal ini merupakan bagian dari strategi perang asimetris Iran untuk menghadapi musuh yang secara teknologi lebih unggul seperti Israel dan juga Amerika Serikat. Strategi ini diperkuat melalui jaringan proksi Iran seperti Hamas, Hezbollah, dan juga Houthi yang juga memiliki akses terhadap rudal buatan Teheran. Ya, di balik kecanggihan Iron Dome dan juga kekuatan rudal Iran, satu hal yang tak bisa disangkal, perang ini bukan soal teknologi tapi soal ambisi yang mempertaruhkan nyawa sipil. Ketika dua negara saling unjuk kekuatan di langit, dunia kembali diingatkan. Tak ada sistem pertahanan yang benar-benar mampu melindungi jika yang diperjuangkan bukan perdamaian, melainkan dominasi.